Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam adik-adik. Hari ini kita bertemu kembali untuk kuliah secara daring. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah organisasi proteksi dan usaha proteksi radiasi. Organisasi proteksi radiasi berdasarkan SK Kepala Bapeten nomor 1 KA Bapeten _51999 ini merujuk pada 3 elemen, yaitu pengusaha instalasi, petugas proteksi radiasi, dan pekerja radiasi, di mana yang memiliki struktur tertinggi adalah pengusaha instalasi. Kemudian di bawah pengusaha instalasi itu ada petugas proteksi radiasi dan pekerja radiasi. Yang pertama, kita akan membahas pengusaha instalasi. Siapa sih pengusaha instalasi? Pengusaha instalasi adalah pimpinan instalasi atau orang lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dan bertanggung jawab pada instalasinya. Tanggung jawab dari pengusaha instalasi yang pertama adalah membentuk organisasi proteksi radiasi dan menunjuk petugas proteksi radiasi, serta bila mana perlu ditambah petugas proteksi radiasi pengganti. Kemudian yang kedua, hanya mengizinkan seseorang bekerja dengan sumber radiasi setelah memperhatikan segi kesehatan, pendidikan, pengalaman kerja dengan sumber radiasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, memberitahukan kepada semua pekerja radiasi tentang adanya potensi bahaya radiasi yang terkandung dalam tugas mereka dan memberikan latihan proteksi radiasi. Nah, tanggung jawab berikutnya bagi pengusaha instalasi yaitu menyediakan aturan keselamatan radiasi yang berlaku dalam lingkungannya sendiri, termasuk aturan tentang penanggulangan keadaan darurat. Kemudian tanggung jawab berikutnya adalah menyediakan prosedur kerja yang diperlukan, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan bagi tenaga magang maupun pekerja radiasi dan pelayanan kesehatan bagi pekerja radiasi. Kemudian yang ketujuh, menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk bekerja dengan sumber radiasi, serta yang terakhir adalah memberitahukan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan instalasi lain terkait bila terjadi bahaya radiasi atau keadaan darurat lainnya. Selanjutnya, petugas proteksi radiasi ini siapa? Yaitu petugas yang ditunjuk oleh pengusaha instalasi atom dan oleh Bapeten itu telah dinyatakan mampu melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan proteksi radiasi. Tanggung jawabnya dan kewajiban dari petugas proteksi radiasi adalah yang pertama, memberikan instruksi teknis dan administratif secara lisan atau tertulis kepada pekerja radiasi tentang keselamatan kerja radiasi yang baik. Instruksi ini harus mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mengambil tindakan untuk menjamin agar tingkat penyinaran serendah mungkin dan tidak akan pernah mencapai batas tertinggi yang berlaku, serta menjamin agar pelaksanaan pengelolaan limbah radioaktif dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, mencegah dilakukannya perubahan terhadap segala sesuatu sehingga dapat menimbulkan kecelakaan radiasi. Tugas dan tanggung jawab berikutnya adalah mencegah zat radioaktif jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, mencegah kehadiran orang yang tidak berkepentingan ke dalam area pengendalian. Yang keenam, menyelenggarakan dokumentasi yang berhubungan dengan proteksi radiasi. Dan yang ketujuh, menyarankan pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja radiasi apabila diperlukan dan melaksanakan pemonitoran radiasi serta tindakan proteksi radiasi. Untuk yang kedelapan, memberikan penjelasan dan menyediakan perlengkapan proteksi radiasi yang memadai bagi para pengunjung atau tamu jika mana diperlukan. Aspek yang ketiga adalah pekerja radiasi. Pekerja radiasi adalah setiap orang yang bekerja di instalasi nuklir atau instalasi yang berhubungan dengan radiasi pengion,
sehingga diperkirakan menerima dosis radiasi tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum. Dalam hal ini, pekerja radiasi disebut juga sebagai radiografer. Apa tanggung jawab dan kewajibannya? Yang pertama, mengetahui, memahami, dan melaksanakan semua ketentuan keselamatan kerja radiasi. Yang kedua, memanfaatkan sebaik-baiknya peralatan keselamatan radiasi yang tersedia. Bertindak hati-hati serta bekerja secara aman untuk melindungi baik dirinya sendiri maupun pekerja lain. Yang ketiga, melaporkan setiap kecelakaan, bagaimanapun kecilnya, kepada petugas proteksi radiasi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, melaporkan setiap gangguan kesehatan yang dirasakan diduga akibat penyinaran lebih ataupun masuknya zat radioaktif ke dalam tubuh. Oke, setelah ini kita bahas tentang usaha proteksi radiasi. Proteksi radiasi merupakan usaha-usaha penjagaan yang dilakukan untuk memperkecil resiko yang dapat ditimbulkan akibat dari radiasi sinar X kepada pasien, operator maupun lingkungan. Prinsip proteksi radiasi menurut The International Commission on Radiological Protection atau ICRP, paparan radiasi harus mengikuti prinsip ALARA, as low as reasonably achievable. Artinya, sebanyak mungkin manfaat yang diperoleh, namun resikonya dibuat seminimal mungkin. Untuk itu, dalam rangka memenuhi prinsip ALARA ini, harus menerapkan 3 prinsip dasar, yaitu justifikasi, yang artinya seluruh paparan ataupun pengambilan ronsen foto itu harus berdasarkan indikasi medis. Kemudian yang kedua, optimisasi, yaitu semua usaha untuk melakukan paparan itu harus sudah dioptimalkan sehingga mencegah terjadinya pengulangan. Kemudian limitasi, itu seluruh usaha yang dilakukan dalam pengambilan radiograf itu harus dibatasi dosis yang mengenai tubuh ataupun jaringan yang akan dipapar. Dalam rangka melaksanakan prinsip proteksi radiasi, kita harus melihat berbagai elemen yang terkait. Yang pertama adalah dokter giginya. Untuk dokter gigi itu harus selalu berpedoman pada prinsip proteksi radiasi tadi, bahwa semua paparan itu harus berdasarkan indikasi medis, jadi tidak boleh sembarang melakukan paparan radiasi. Kemudian optimasi salah satunya dengan memastikan bahwa teknik yang kita pilih itu sesuai dengan yang dibutuhkan untuk kasus itu, untuk menegakkan diagnosis. Dan melakukan prosedur limitasi, yaitu mencegah pengulangan. Jika terpaksa dilakukan pengambilan ronsen foto berkali-kali, itu harus diberikan jeda. Kemudian yang kedua, ini tadi terkait dengan justifikasi tadi, pemeriksaan radiografinya harus persetujuan dokter gigi dan melakukan pemeriksaan klinis dulu, serta didasarkan pada medical history dari pasien. Kemudian prosedur radiografi ini harus dilakukan oleh seorang dokter gigi ataupun orang yang bekerja sebagai petugas radiasi yang memiliki kualifikasi. Dalam hal ini adalah radiografer yang telah bersertifikat. Kemudian yang kedua dari sisi pasien. Pada sisi pasien, paparan radiasi hanya boleh dilakukan dengan dasar indikasi medis. Jadi tidak boleh antar teman, tidak ada indikasinya, kalian melakukan ronsen foto. Kemudian ada pembatasan paparan radiasi yang mana belum ada kesepakatan secara pasti berapa lama boleh dilakukan pengulangan ronsen foto atau paparan radiasi.
Namun dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam 14 hari efek radiasi itu baru mengalami penurunan. Yang artinya setelah 14 hari itu diasumsikan sudah normal, sudah bisa untuk dilakukan pengulangan kembali. Kemudian pada pasien hamil harus mendapat pengamanan tambahan, yaitu menggunakan standar khusus, yaitu menggunakan apron, dan berdasarkan ICRP tadi, dosis yang diterima janin tidak boleh lebih dari 10 milisievert. Untuk pasien bisa dilakukan proteksi berupa penggunaan apron tubuh. Nah, khusus untuk proteksi kelenjar tiroid maupun apron itu ketebalannya sekurang-kurangnya adalah 0,5 mm lempengan PB atau timah untuk paparan sebesar 150 kVp. Kemudian bisa juga menggunakan penahan radiasi gonad yang memiliki ketebalan setara dengan lempengan PB 0,5 mm tadi, dan juga sarung tangan proteksi. Sarung tangan proteksi ini terutama digunakan untuk prosedur fluoroskopi dengan ketebalan sekurang-kurangnya 0,25 mm PB pada 150 kV. Nah, proteksi untuk sarung tangan ini harus mencakup jari dan pergelangan tangan. Bisa juga sarung tangan proteksi ini digunakan untuk operator atau individu yang membantu fiksasi film periapikal pada anak-anak. Ya, untuk posisi operator bisa berada di antara sudut 90 derajat hingga 135 derajat dengan jarak 6 feet. Nah, di sini jika paparannya berada dari depan, tepat berada di depan pasien, artinya sudut 90 derajat ada di belakang kanan dari pasiennya. Tapi ketika paparan itu berada dari sebelah kanan, berarti 90 derajat sampai 135-nya itu ada di depan serong kiri dan tetap dengan jarak 6 feet. Kemudian aspek yang ketiga, untuk filterisasi mesin sinar X. Pada mesin sinar X diusahakan dengan menggunakan kolimator. Kolimator ini ditujukan untuk mengatur ukuran luas lapangan sinar X. Kolimator ini berupa silinder metal dengan lubang di bagian tengah yang fungsinya nanti akan mereduksi paparan sinar X yang diterima pasien sehingga akhirnya akan mereduksi juga ukuran dan dosis sinar X yang diterima oleh pasien. Berikut gambaran rektangular kolimator. Di sini kalian tidak akan bisa melihat karena ini ada di dalam mesin sinar X-nya. Kemudian tegangan tabung. Tegangan tabung tidak boleh lebih dari 50 kVp, 50 kV, dan tegangan tabung untuk radiografi intraoral itu sekitar 70 kV, dan tegangan tabung untuk radiografi ekstraoral 90 kV. Untuk pengaturan jarak konus mesin sinar X dan kulit, jarak konus hingga kulit itu tidak boleh ataupun kurang dari sama dengan 20 cm untuk tegangan di atas 60 kV dan tidak boleh lebih dari 10 cm untuk tegangan 60 kV. Kemudian ini tanda dan isyarat panel kendali yang harus tampak dengan jelas oleh operator saat paparan sedang berlangsung. Untuk aspek proteksi radiasi yang keempat itu pada ruangan radiasi. Kita harus menggunakan bahan timah timbal untuk pelapis dinding ruangan setebal 2 mm minimal. Jika ruangan radiasi itu tidak dilengkapi dengan protective barrier, maka posisi operator
tidak lebih dari 1,5 meter atau 6 feet tadi dari tube heat mesin sinar X saat paparan radiasi, dan wajib pemasangan warning sign untuk menghindari paparan yang tidak diharapkan terkena pada orang yang mendadak masuk. Ini salah satu contoh gambaran dari warning sign. Ini yang ideal itu ada tulisan control area X-ray, do not enter. Tapi pada instalasi kita biasanya hanya tampak lampu berwarna merah yang mengindikasikan sedang adanya paparan radiasi di dalamnya. Kemudian untuk usaha proteksi radiasi yang kelima yaitu dengan nutrisi. Yang seperti yang kita tahu, respons sel terhadap radiasi ini tergantung dosis dan jenis radiasinya, sensitivitas jaringan, kemampuan regenerasi, serta konsentrasi oksigen. Untuk oksigen intraseluler itu menentukan tingkat kerusakan DNA akibat dari paparan sinar X. Untuk itu, diperlukan antioksidan untuk mengurangi radikal bebas yang terbentuk akibat ionisasi DNA pada saat paparan sinar X. Antioksidan ini bisa beta-karotin, vitamin E, selenium, phytochemical yang nanti akan menetralkan radikal bebas yang terbentuk akibat paparan sinar X. Kemudian untuk protein, ini fungsinya sebagai enzim yang akan memacu replikasi kromosom sehingga pembentukan dan perbaikan sel-sel yang rusak itu akan lebih cepat. Kemudian protein juga berfungsi sebagai antibodi sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian pada pasien pasca radioterapi yang terjadi penurunan sel darah putih ini sangat berisiko terjadinya infeksi. Sehingga sangat dibutuhkan nutrisi tinggi protein dan kalori karena kalori ini meningkatkan metabolisme. Nah, nutrisi ini tidak ada salahnya diberikan kepada pasien, terutama yang melakukan paparan radiasi dengan dosis yang berulang. Begitu adik-adik untuk kuliah mengenai proteksi radiasi, usaha proteksi radiasi, dan juga organisasi proteksi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di diskusi nanti.